Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa membaca, mendengar, merenungkan firman, suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Demikian sabda kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita perbuatan yang mendatangkan celaka. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus hati-hati dalam menjalani hidup, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan celaka bagi kita. Kita terus belajar dan berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan kita, cara hidup kita, kelakuan kita yang mendatangkan hukuman Tuhan ataupun yang mendatangkan celaka bagi saudara dan saya. Lalu perbuatan-perbuatan seperti apakah yang mendatangkan celaka, yang mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya dalam konteks Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai ayat 24. Setidaknya ada 4 perbuatan yang mendatangkan celaka yang dijelaskan oleh Yesaya dalam pasal 5 ini. Yang pertama dalam ayat 8, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang sehingga tidak ada lagi tempat. Celakalah apa? Menyerobot rumah demi rumah. Di sini kita melihat perbuatan yang mendatangkan celaka. Yang pertama adalah merampas milik orang lain. Merampas sesuatu yang bukan miliknya. Itu mendatangkan celaka, mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita tidak merampas milik orang lain. Kita tidak mencuri milik orang lain. Karena itu akan mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, perbuatan yang mendatangkan celaka. Dalam ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Diulang lagi dalam ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Perbuatan yang kedua yang mendatangkan hukuman celaka adalah mabuk dengan minuman keras. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ada celaka. Ada hukuman Tuhan bagi saudara dan saya yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan juga yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Yang itu semuanya berhubungan dengan kemabukan karena minuman keras. Itu juga mendatangkan celaka, mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar supaya kita mulai bertobat dari minuman keras, dari mabuk itu. Karena itu lingkaran setan yang akan mendatangkan celaka bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita sebagai umat. Jadi kita bertobat. Kalau selama ini kita terlibat dalam kemabukan, terlibat dalam minuman-minuman keras, mari kita sadari itu. Itu akan mendatangkan celaka, mendatangkan hukuman Tuhan. Sehingga kita sadari itu dan kita belajar bertobat ataupun meninggalkan cara hidup yang seperti itu.
Yang ketiga, perbuatan yang mendatangkan celaka, ayatnya yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Siapa yang celaka dalam ayat ini? Yang menyebut kejahatan itu baik, atau dengan kata lain memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan fakta. Ini termasuk orang di situ adalah orang yang memfitnah orang. Kita tidak boleh menyebut kejahatan itu baik, sebaliknya juga baik itu jahat, tidak boleh. Karena kita dikategorikan sebagai orang yang memutarbalikkan kebenaran itu. Dan itu perbuatan yang mendatangkan celaka. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Itu mendatangkan celaka, mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Harusnya jahat kita harus tetap katakan jahat, dan baik harus kita tetap katakan baik. Jangan memutarbalikkan itu, karena itu akan mendatangkan, mengundang celaka hukuman Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Yang keempat, perbuatan yang mendatangkan celaka dalam ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pinter. Hal yang keempat yang mendatangkan celaka adalah kesombongan. Menganggap dirinya bijaksana, menganggap dirinya pinter, itu bagian dari kesombongan. Itu juga mendatangkan celaka, mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu betapapun kita orang bijaksana, ya jangan sombong dengan kebijaksanaan kita, jangan sombong dengan kepinteran kita, jangan sombong dengan kekayaan kita, jangan sombong dengan jabatan yang kita punyai. Tapi sebaliknya kita belajar untuk terus menjadi orang yang rendah hati, sehingga tidak mendatangkan celaka ataupun hukuman dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami perbuatan yang mendatangkan celaka, merampas milik orang lain, mabuk dengan minuman keras, menyebut kejahatan itu baik, dan bersikap sombong, itu perbuatan yang mendatangkan celaka dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami sadari akan hal itu dan kami bertobat dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Roh-Mu yang kudus tolong kami supaya kami bisa menjalani kehidupan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.